Aku masih ingat pertama kali mencoba STMJ milik Pak Sastro, sebuah kedai kecil di pinggiran kota Malang. Letaknya strategis, tidak jauh dari kampus dan terminal, membuat warungnya selalu ramai pengunjung, terutama saat malam hari. Yang membuat warung ini berbeda adalah rasanya. Entah bagaimana, STMJ buatan Pak Sastro terasa lebih nikmat daripada di tempat lain. Jahe yang digunakan memiliki aroma yang kuat, susunya kental dan tidak berbau amis meski dicampur telur. Banyak pelanggan yang bilang, STMJ ini bisa menghilangkan lelah dan membuat tubuh lebih segar. Aku sendiri sering datang ke sini, terutama saat harus lembur mengerjakan tugas kuliah. Namun, ada satu hal yang terasa aneh. Warung ini buka setiap hari tanpa libur, dari sore hingga dini hari. Pak Sastro dan istrinya, Bu Lastri, tidak pernah terlihat kelelahan meskipun bekerja terus-menerus. Selain itu, tidak ada pegawai yang membantu mereka. Semua pesanan mereka kerjakan sendiri, tetapi tetap cepat dan rapi. Salah satu temanku, Anton, pernah bercanda soal ini. STMJ di sini kayak ada jimatnya ya. Nggak pernah basi, nggak pernah sepi pelanggan. Aneh nggak sih? Katanya saat kami duduk di bangku kayu dekat dapur. Aku hanya tertawa waktu itu. Tapi makin lama, aku juga merasa ada sesuatu yang ganjil. Suatu malam, aku sengaja datang lebih awal, sekitar pukul 5 sore, berharap bisa melihat Pak Sastro membuka warung. Tapi saat aku tiba, warung itu sudah siap beroperasi. Meja-meja sudah tertata, kompor sudah menyala, dan wangi jahe sudah menyebar di udara. Aku merasa janggal. Aku sering melihat warung lain di sekitar sini sibuk menata meja dan menyiapkan bahan sebelum buka. Tetapi di warung ini, seolah-olah semuanya sudah siap dengan sendirinya. Malam itu, aku duduk lebih lama dari biasanya, memperhatikan gerak-gerik Pak Sastro dan Bu Lastri. Mereka bekerja dengan ritme yang sama sepanjang malam, tanpa terlihat lelah. Mataku terus mengamati dapur kecil di belakang warung. Ada satu panci besar yang selalu tertutup rapat, tidak pernah dibuka di depan pelanggan. Aku tidak pernah melihat mereka menuangkan susu dari panci itu, tetapi setiap pesanan selalu siap dalam waktu singkat. Aku mulai curiga. Kemudian, sekitar pukul 2 dini hari saat warung mulai sepi, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Saat Pak Sastro menuangkan STMJ ke dalam gelas, aku melihat cairan di dalam panci besar itu tampak lebih pekat, seperti susu yang bercampur sesuatu. Aku tidak tahu apa, tetapi baunya tiba-tiba berubah, lebih anyir dari biasanya. Aku ingin bertanya, tetapi mulutku terasa kaku. Dalam hati, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Sastro dan Bu Lastri. Sesuatu yang membuat STMJ mereka terasa sangat enak, tetapi juga penuh misteri. Dan sejak malam itu, aku mulai melihat hal-hal aneh di sekitar warung ini. Sejak malam itu, aku tidak bisa menghilangkan rasa curiga terhadap warung STMJ milik Pak Sastro. Ada sesuatu yang janggal, tetapi aku tidak tahu apa. Setiap kali aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja, bayangan cairan pekat berbau anyir itu kembali terlintas dalam pikiranku. Aku mulai memperhatikan lebih teliti. Aku datang lebih sering, terkadang hanya memesan 1 gelas STMJ lalu duduk lama, mengamati. Aku ingin tahu dari mana mereka mendapatkan bahan-bahan STMJ yang selalu terasa segar dan hangat. Namun, keanehan berikutnya terjadi pada malam Jumat. Sekitar pukul 1 dini hari, warung sudah mulai sepi. Aku dan Anton masih duduk di meja dekat dapur, pura-pura mengobrol, padahal aku sedang mencari celah untuk mengintip isi panci besar yang selalu tertutup itu. Lalu tanpa sengaja, aku melihat sesuatu. Pak Sastro keluar dari dapur belakang, membawa sebuah ember hitam yang tertutup kain lusuh. Ia berjalan keluar warung, menuju gang kecil di samping bangunan. Gerak-geriknya mencurigakan. Aku menoleh ke Anton dan memberi isyarat. "Ikut aku," bisikku. Kami menunggu beberapa menit sebelum mengikuti jejak Pak Sastro. Dari kejauhan, kami melihatnya masuk ke sebuah rumah kecil yang berada di belakang warung. Rumah itu tampak tua, dengan dinding kayu yang sudah menghitam dan atap genting yang hampir roboh. Tidak ada penerangan kecuali cahaya remang dari lampu minyak di dalam rumah itu. Pak Sastro menghilang ke dalam rumah. Aku dan Anton mendekat, berjongkok di dekat jendela yang terbuka sedikit. Kami bisa melihat ke dalam, tetapi yang kami lihat membuat darahku berdesir. Di dalam ruangan itu, ada sesajen yang tertata rapi di atas lantai. Pisang raja, bunga 7 rupa, dan beberapa dupa yang masih mengepulkan asap tipis. Di tengah ruangan, ada sebuah kendi besar berwarna merah,
dengan tulisan aksara Jawa yang aku tidak mengerti. Pak Sastro menuangkan isi ember hitam ke dalam kendi itu. Saat cairan itu keluar, aku menahan napas. Itu bukan air biasa, cairan itu lebih kental, kehitaman, dan berbau anyer. Anton menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak ketakutan. Tiba-tiba, Bu Lastri muncul dari dalam kamar, mengenakan kain jarik lusuh. Wajahnya pucat dan sorot matanya kosong. Ia duduk bersimpuh di depan kendi, lalu mulai bergumam dalam bahasa yang tidak aku pahami. Lalu, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari kendi itu, muncul suara gemericik seperti sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya. Air di dalam kendi beriak pelan, seolah ada yang hidup di dalamnya. Aku bisa melihat sesosok bayangan kecil bergerak di balik permukaan cairan hitam itu. Aku tidak sanggup melihat lebih lama. Aku menarik tangan Anton dan mengajaknya pergi sebelum kami ketahuan. Kami berlari tanpa menoleh ke belakang. Dada kami naik turun, napas tersengal-sengal. Ketika akhirnya sampai di kosan, Anton terduduk di lantai, masih syok. Itu tadi apa? Bisiknya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, warung STMJ itu menyimpan rahasia kelam. Dan aku bertekad untuk mencari tahu lebih dalam. Setelah kejadian malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kendi merah dan suara gemericik dari dalamnya selalu muncul. Ada sesuatu yang hidup di dalam sana, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Anton tidak lagi mau membicarakan kejadian itu. Ia bahkan menghindari warung Pak Sastro dan menolak ajakanku untuk menyelidiki lebih jauh. Aku nggak mau ikut campur, katanya dengan wajah pucat. Kalau itu beneran pesugihan, kita nggak akan menang lawan mereka. Tapi aku tidak bisa berhenti memikirkan semuanya. Aku mulai mencari informasi tentang pesugihan di Malang. Dari berbagai sumber yang aku baca, ada satu cerita yang membuat bulu kuduku berdiri. Pesugihan anak cengeng. Konon, ada aliran pesugihan yang mengharuskan pelakunya memelihara makhluk halus berbentuk anak kecil gaib. Makhluk ini memberi kekayaan dengan syarat harus diberi makan sesuatu yang berasal dari daging manusia, terutama janin atau bagian tubuh anak-anak. Yang lebih menyeramkan, para pelaku harus menenangkan anak mereka dengan sesajen khusus, biasanya berupa darah segar yang dituangkan dalam wadah tertentu. Aku langsung teringat pada cairan hitam yang Pak Sastro tuangkan ke dalam kendi merah. Bisa jadi itu darah. Aku menggigil. Jika dugaanku benar, maka kelezatan STMJ yang disukai banyak orang itu berasal dari sesuatu yang mengerikan. Malam berikutnya, aku kembali ke warung STMJ itu, sendirian. Aku duduk di bangku paling pojok, memastikan bisa mengamati tanpa menarik perhatian. Kali ini aku tidak memesan minuman, hanya pura-pura sibuk dengan ponsel sambil memperhatikan setiap gerakan Pak Sastro dan Bu Lastri. Saat jarum jam hampir menunjukkan tengah malam, aku melihat mereka mulai bersiap menutup warung. Tapi sebelum itu, Pak Sastro kembali membawa ember hitamnya ke belakang warung. Inilah saatnya. Aku bergegas berdiri, berjalan santai menjauh dari warung, lalu bersembunyi di gang yang tadi ia lewati. Dari celah dinding kayu yang sudah mulai lapuk, aku mengintip ke dalam rumah tua itu. Kali ini, Bu Lastri duduk di depan kendi merah dengan dupa menyala. Dia bergumam pelan, berkomat kamit sambil menggoyangkan tubuhnya ke depan dan ke belakang. Asap tipis mengepul dari dalam kendi. Aku menahan napas ketika tiba-tiba aku mendengar suara itu lagi. Bukan hanya gemericik, tapi juga suara lain, mirip dengan tangisan anak kecil. Aku mencoba mengintip lebih dekat, tapi sesuatu bergerak cepat di dalam kendi itu. Aku tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas, tetapi aku bisa mendengar suara isakan kecil. Aku terhuyung mundur. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku takut suara detaknya terdengar dari luar. Tubuhku mendadak terasa dingin. Keringat dingin membasahi leherku. Dalam panik, aku berlari kembali ke kosan. Di sepanjang jalan, aku terus mendengar isakan anak kecil itu bergema di kepalaku, seolah suara itu telah masuk ke dalam pikiranku dan terus berulang. Saat aku sampai di kamar, aku segera mengunci pintu dan duduk di lantai, mencoba menenangkan diri. Aku mengeluarkan ponsel, membuka internet, dan mulai mencari lebih banyak informasi. Aku menemukan cerita-cerita serupa. Konon, pesugihan anak cengeng berasal dari ilmu hitam kuno yang menuntut tumbal berupa darah segar. Para pelakunya biasanya mengambil janin yang baru lahir atau mencari tulang belulang anak kecil yang baru dikubur. Kemudian, mereka melakukan ritual khusus dan memasukkan darah ke dalam wadah tertentu,
bisa guci, kendi, atau mangkuk tanah liat. Sebagai gantinya, mereka mendapat kekayaan. Usaha mereka akan berkembang pesat dan pelanggan akan selalu datang. Tapi dengan satu syarat, mereka harus terus memberi makan anak itu. Aku menahan napas saat membaca akhir cerita. Jika pemuja pesugihan gagal memberi makan, anak itu akan menangis, dan jika dibiarkan terlalu lama, ia akan marah. Ketika itu terjadi, tidak ada cara untuk menghentikannya. Pemiliknya akan jatuh miskin, sakit, atau bahkan mati dalam keadaan mengenaskan. Aku menatap layar ponselku dengan takut. Bisa jadi itu yang terjadi dengan warung STMJ milik Pak Sastro. Warungnya selalu ramai karena pesugihan, tapi sebagai gantinya, ia harus terus memberikan sesajen darah untuk anak itu. Sementara aku masih mencerna semua informasi yang baru aku baca, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kosku. Jantungku berdegup kencang. Aku melirik jam di ponsel, pukul 2 dini hari. Siapa yang datang larut begini? Bisa jadi Anton, atau... Tiba-tiba terdengar suara isakan. Dadaku seakan berhenti. Itu bukan suara manusia, itu suara anak kecil. Tapi aneh, serak, dan bergema di seluruh kamar. Tiba-tiba lampu di kamarku meredup. Suasana menjadi sunyi. Perlahan, aku beringsut mundur. Keringat dingin mulai bercucuran di dahiku. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah menarik perhatian anak itu. Lalu, suara ketukan kecil bergema di pintu kamarku. Suara itu menggema di dalam kamar yang tiba-tiba terasa lebih sempit. Jantungku berpacu. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Ini tidak mungkin nyata. Aku pasti salah dengar. Ketukan itu terdengar lagi. Pelan, tapi terasa menusuk ke dalam dadaku. Aku menelan ludah, memaksakan diri untuk tetap rasional. Mungkin hanya Anton, gumamku, mencoba menenangkan diri. Tapi aku ragu. Apalagi... Aku ingat ekspresi ketakutan di wajahnya tadi. Tak mungkin dia berani keluar setelah apa yang kami lihat. Lagi, tiba-tiba, udara di kamarku berubah. Rasanya lebih dingin, lebih berat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berdiri di balik pintu. Perlahan, aku berdiri dan mendekat ke pintu. Dengan tangan gemetar, aku mendekatkan telinga. Lapar. Aku lapar. Suaranya lirih, bergetar, dan seperti berasal dari kerongkongan yang kering. Jantungku hampir copot. Itu suara yang sama seperti yang kudengar dari dalam kendi merah tadi. Aku mundur, napasku memburu. Tanganku meraba-raba ponsel, mencoba menghubungi Anton. Tapi tidak ada sinyal. Bar sinyal di layar ponselku lenyap, hanya tertulis tidak ada layanan. Ketukan itu semakin keras. Aku menelan ludah. Tidak, aku tidak akan membukanya. Aku menggigit bibir dan melangkah mundur perlahan, ingin berpura-pura tidak mendengar. Aku terkejut setengah mati. Pintu kamarku tiba-tiba bergetar. Aku bisa melihat gagangnya berputar pelan, seolah seseorang dari luar sedang mencoba masuk. Aku lapar. Tanpa berpikir panjang, aku buru-buru meraih satu-satunya benda tajam di dekatku, gunting yang ada di atas meja belajar, dan merapatkan punggung ke dinding. Napasku tertahan, keringat dingin membasahi dahiku. Suara rengekan itu masih terdengar. Lalu, tiba-tiba, ketukan di pintu berubah menjadi gedoran yang lebih keras. Aku menjerit tertahan, menggigit bibir agar tidak panik. Pintu itu bergetar lebih keras. Lalu, semuanya hening. Senyap. Aku menunggu beberapa detik sebelum akhirnya memberanikan diri mengintip dari bawah pintu. Tidak ada siapapun di sana. Atau, lebih tepatnya, tidak ada yang terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi aku tahu, sesuatu masih ada di luar sana. Aku meraba-raba kantong celanaku, mencari benda yang bisa kujadikan jimat. Lalu aku teringat sesuatu, keris kecil peninggalan almarhum kakek yang selalu kusimpan di laci meja. Dengan tangan gemetar, aku meraihnya dan menggenggamnya erat. Lalu aku mendengar sesuatu, bukan suara ketukan. Kali ini, suara napas, berat, dekat, tepat di telingaku. Aku menoleh perlahan. Di sudut kamar, tepat di bawah lampu yang berkelip-kelip, seorang anak kecil berdiri diam. Matanya kosong, wajahnya kotor, dan mulutnya sedikit terbuka. Dari bibirnya yang pecah-pecah, tetesan merah pekat menetes ke lantai. Aku membuka mulut, ingin menjerit, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Anak itu mengangkat tangan kecilnya ke arahku. Jemarinya hitam, kukunya panjang dan kotor, seperti baru saja menggali tanah. Aku lapar. Pandanganku mulai berputar, keringat dingin mengalir deras. Nafasku sesak. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari bibirnya yang penuh darah,
perlahan muncul sesuatu. Tangan kecil lainnya keluar dari dalam mulutnya sendiri, seolah berusaha merangkak keluar. Aku tidak sanggup lagi. Segala sesuatu di sekelilingku menjadi gelap. Aku pingsan. Aku terbangun dengan napas terengah-engah. Jantungku masih berdetak cepat. Keringat dingin membasahi tubuhku. Ruangan gelap hanya ditemani oleh suara kipas angin tua yang berputar pelan di langit-langit. Kepalaku terasa berat. Aku mencoba mengingat apa yang baru saja terjadi. Suara tangisan, ketukan pintu, dan anak itu. Aku menelan ludah, lalu mengalihkan pandangan ke pintu kamarku. Masih tertutup rapat, sepertinya tidak ada tanda-tanda ada yang masuk ke dalam. Jadi, tadi hanya mimpi. Aku menghembuskan napas lega, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai hal setelah melihat keanehan di warung Pak Sastro. Tapi saat aku melangkah ke depan cermin kecil di kamar, jantungku kembali berdegup kencang. Di pipiku ada bekas sidik jari hitam. Esoknya, aku bangun dengan kepala yang masih berat. Setelah mencuci muka dan mengganti baju, aku segera menghubungi Anton. "Ton, kamu di mana? Ini serius. Aku butuh bicara." Tidak ada jawaban. Aku mencoba menelponnya, tapi malah terdengar suara operator yang mengatakan bahwa nomor tujuan sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Aku mulai cemas. Biasanya, Anton tidak pernah mematikan ponselnya. Apa mungkin dia benar-benar takut setelah kejadian semalam? Aku memutuskan pergi ke kosannya. Setibanya di sana, aku mengetuk pintu kamarnya berkali-kali. "Ton, ayo bangun. Sudah siang." Sepi. Tidak ada jawaban dari dalam. Aku menempelkan telingaku ke pintu, tapi tidak ada suara. Aku menggenggam kenop pintu dan memutar-mutar sedikit. Terkunci. Rasa was-was mulai menghantuiku. Aku mencoba mengetuk lebih keras. "Ton, bangun. Aku tahu kamu di dalam." Tidak ada jawaban. Aku memutuskan turun ke bawah dan menemui pemilik kos, seorang ibu berusia sekitar 50 yang biasa dipanggil Bu Tatik. "Bu, maaf, tahu nggak kalau Anton pergi kemana? HP-nya nggak bisa dihubungi dari tadi malam." Bu kos menatapku sebentar, lalu mengernyit. "Anton?" "Iya Bu, masih di kamar kan?" Tanyaku cemas. Dahi wanita itu mengernyit. "Anton itu kan sudah keluar dari kos ini dari 3 hari yang lalu. Barang-barangnya juga udah diambil kemarin sama ibunya." Aku mengernyit. "Maksudnya gimana Bu? Saya baru ngobrol sama dia tadi malam." Wanita itu menepuk pundakku dengan tatapan iba. "Mungkin kamu kebanyakan begadang. Saya kan lihat sendiri. Ibunya yang datang dan bawa semua barang-barangnya. Kalau nggak percaya, coba lihat sendiri kamarnya." Dia mengeluarkan kunci cadangan, membuka pintu kamar Anton, dan kamar itu kosong. Tempat tidur yang sebelumnya penuh barang sekarang tak berisi. Tidak ada baju, tidak ada sepatu, bahkan tidak ada selembar kertas pun. Seolah Anton tidak pernah ada di sana. Aku melangkah masuk dengan kaki lemas. Masih bisa kurasakan kehadirannya di kamar ini beberapa jam yang lalu. Kami baru saja berbicara, berdiskusi soal Pak Sastro. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubunginya sekali lagi. Nada sambung tetap mati. Aku menggigit bibir, berpikir keras. Lalu aku putuskan untuk mencari alamat rumah Anton. Aku tahu dari obrolan kami bahwa dia tinggal di sekitar daerah di Noyo. Sore itu juga, aku berangkat ke alamat yang kudapat dari teman sekelasnya. Setibanya di sana, aku mengetuk pintu berulang kali. Hampir saja aku berbalik pergi ketika pintu terbuka sedikit, dan seorang wanita tua muncul. Aku langsung mengenalinya. Itu Ibu Anton. Raut wajahnya sendu, jauh lebih lesu daripada terakhir kali aku melihatnya di kos. "Permisi Bu, saya Bayu, teman Anton. Dia ada di rumah." Wanita itu hanya diam beberapa saat, memandangku dengan sorot mata aneh. Seolah ia ingin mengusirku, tapi menahannya. "Masuk dulu," katanya akhirnya. Aku mengangguk, mengikuti beliau ke dalam rumah. Ruangan dalam rumah Anton terasa lebih dingin daripada di luar. Aku melirik sekeliling. Banyak foto keluarga, tapi tak satu pun menampilkan Anton yang aku kenal. Lalu sesuatu menarik perhatianku. Di atas meja kayu kecil di sudut ruangan, ada sebuah kotak kayu merah. Kotak itu tampak tua, penuh ukiran. Hanya dengan melihatnya, bulu kuduku meremang. Entah kenapa, kotak itu mengingatkanku pada kendi yang ada di warung Pak Sastro. Aku menelan ludah, lalu menatap sang ibu yang duduk diam di kursi. Tangannya mencengkram keras tepi bajunya sendiri. "Bu," aku mencoba bicara, suaraku serak. "Anton kemana? Kenapa dia pergi dari kosan?"
Ibu Anton tak langsung menjawab. Dia malah menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke mataku. "Bayu, tolong carikan anakku." Aku menegang. "Maksudnya, Bu?" Perlahan, Ibu Anton bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke arah jendela, menyingkap sedikit gorden, dan mengintip keluar, seolah ingin memastikan tidak ada yang mendengar. Lalu dia berbisik, "Anton hilang." Aku tertegun. "Apa?" Tapi kemarin dia masih di kosan. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Suaranya bergetar. "Anton, dia pulang dalam keadaan berbeda." Aku mengernyit. "Maksudnya, Bu?" "Dia pulang malam itu setelah dari warung Pak Sastro. Badannya lemas, matanya kosong. Dia hanya duduk di pojok kamar, tidak bicara sama sekali. Aku kira dia sakit, tapi..." Ibu Anton menggigit bibirnya. Kemudian, aku mendengar sesuatu dari mulutnya. Aku menelan ludah. "Suara apa?" Wanita itu menatapku dengan mata penuh ketakutan. Suara anak kecil menangis. Aku merinding. Sejak malam itu, Anton hanya duduk di pojokan, tidak makan, tidak minum, hanya mengeluarkan suara itu. Suara Ibu Anton semakin lemah. Lalu pagi ini, saat aku ingin membangunkannya, dia sudah tidak ada. Aku berdiri dengan gemetar. "Bu, kita harus cari dia. Kita harus lapor polisi." Ibu Anton menggeleng, napasnya tersengal. "Aku sudah mencoba. Polisi tidak bisa membantu. Mereka bilang Anton sudah pergi keluar kota. Tapi aku tahu itu tidak benar." Aku menggigit bibir. Dadaku sesak oleh kecemasan. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus kembali ke warung Pak Sastro. Aku harus tahu apa yang terjadi pada Anton. Langkahku gontai saat meninggalkan rumah Anton. Keringat dingin kembali mengalir di pelipisku. Semua ini tidak masuk akal. Semalam, aku masih berbicara dengan Anton, melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tapi pagi ini, dia hilang tanpa jejak. Aku melangkah cepat menuju jalan besar. Hanya ada satu tempat yang bisa memberiku jawaban. Warung Pak Sastro. Tiba di sana, aku melihat warung itu masih buka seperti biasa. Seperti tidak ada yang terjadi semalam. Aroma jahe dan susu tercium di udara dingin pagi hari. Beberapa pelanggan sedang menikmati STMJ mereka, berbincang seolah semuanya baik-baik saja. Namun, aku tidak bisa berhenti memikirkan kendi merah itu. Juga suara anak kecil yang menggedor pintu kamarku. Aku melangkah masuk dengan hati-hati. Pak Sastro berdiri di belakang gerobaknya, menuangkan susu panas ke dalam gelas. Pandangan kami bertemu, dan seketika senyum di wajahnya memudar. "Ada yang bisa saya bantu, Mas?" tanyanya. Nada suaranya datar. Aku menelan ludah. "Pak, semalam saya kesini sama teman saya, Anton. Dia hilang sekarang. Terakhir kali saya lihat dia di kamar saya semalam, setelah dari sini." Pak Sastro tidak menjawab. Tangannya terus bekerja, mengaduk susu dan telur di dalam gelas, seolah-olah tidak mendengarku. Tapi aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah, seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku melanjutkan. "Di kamar, aku melihat sesuatu. Anak kecil. Dia bilang dia lapar." Tangan Pak Sastro gemetar, dan sesaat dia hampir saja menumpahkan gelas yang dipegangnya. Dia segera meletakkan poci ke atas meja dan mendekatiku. "Kau dengar suaranya?" Suaranya kini lebih dalam, lebih serius. Aku mengangguk pelan. Pak Sastro menarik napas panjang, lalu tanpa sepatah kata, dia berbalik menuju belakang warung. Aku mengikutinya. Di belakang warung, di dekat semak-semak, aku melihat kendi merah itu lagi. Kali ini, tutupnya sedikit terbuka. Aku merasakan bulu kuduku meremang. Pak Sastro berlutut di hadapan kendi itu, lalu mulai bergumam dengan suara rendah. Tangannya bergetar saat ia menekan kembali tutup kendi ke tempatnya. "Apa yang sebenarnya ada di dalam kendi itu, Pak?" tanyaku akhirnya, suara lirih. Pak Sastro menoleh, matanya merah dan berkaca-kaca. "Mas, saya mohon, jangan tanya lebih jauh." Aku menatap Pak Sastro lekat-lekat, menunggu penjelasan. Namun, pria itu tetap diam, hanya menunduk sambil menggenggam kendi merahnya erat, seolah takut sesuatu akan keluar dari dalamnya. Aku mulai kehilangan kesabaran. "Pak, Anton hilang setelah dari warung ini. Tadi ibunya bilang dia pulang ke rumah, tapi dia menghilang begitu saja. Dan sekarang, saya juga mendengar suara anak kecil menangis. Ini semua pasti ada hubungannya dengan tempat ini. Tolong jawab, Pak." Pak Sastro menghela napas panjang. Wajahnya semakin tegang. Dengan suara lirih, dia berkata, "Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau ketahui." Aku mengepalkan tangan. "Pak, ini sahabat saya yang hilang.
Saya nggak akan pergi sebelum Bapak cerita yang sebenarnya. Pak Sastro menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada pelanggan yang mendengar pembicaraan kami. Lalu, dengan gerakan cepat, dia menarik tanganku, menyeretku ke belakang warung, tempat kendi merah itu diletakkan. Anak ini lapar, katanya dengan suara gemetar. Dari dekat, aku bisa melihat kendi itu lebih jelas. Permukaannya kasar, dengan ukiran aneh yang terlihat seperti aksara kuno. Ada lubang kecil di bagian atasnya, dan dari dalam, samar-samar terdengar sesuatu yang membuat darahku berdesir. Suara tangisan anak kecil. Aku melangkah mundur. Pak, ini... Suara dari mana? Pak Sastro memejamkan mata dan berbisik pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam udara pagi yang dingin. Ini bukan urusanmu. Pergilah sebelum kau bernasib sama. Aku tertegun. Apa yang terjadi pada teman saya? Pak Sastro hanya diam. Matanya menatap kosong ke kendi merah itu. Bibirnya gemetar, tapi aku bisa melihat sesuatu yang aneh dalam tatapannya. Sesuatu yang bukan lagi ketakutan, melainkan kepasrahan. Dan saat itulah, aku mendengar suara itu lagi. Tangisan anak kecil. Suaranya lirih di awal, seperti hanya ilusi, namun makin lama makin keras. Angin dingin berembus kencang di sekitar kami, membuat tubuhku menggigil bukan karena cuaca, melainkan ketakutan. Aku melangkah mundur. Pak, suara itu. Pak Sastro tidak bergeming. Matanya membelalak. Bola matanya bergerak-gerak cepat seperti melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Kendi merah itu bergetar, dan aku bersumpah mendengar sesuatu dari dalamnya. Suara ketukan. Aku merinding. Tanganku mencengkeram lengan bajuku sendiri. Pak Sastro lalu menatapku, wajahnya mendadak berubah jadi tegang. Kau pasti menyebut namanya semalam ya? Aku tidak mengerti. Nama siapa? Tatapan Pak Sastro semakin suram. Perlahan, dia menempelkan telinganya ke kendi merah itu, seakan mendengarkan sesuatu. Aku hanya bisa berdiri terpaku, tidak berani bergerak. Lalu dia mendesah. Kau memanggilnya. Itu sebabnya dia datang padamu. Aku semakin bingung. Pak, saya tidak memanggil siapapun. Saya hanya bilang namanya karena Anton cerita kalau dia semalam. Diam, jangan sebut nama itu. Pak Sastro memotong cepat. Aku terdiam. Napas Pak Sastro tersengal. Begini ya, ini bukan urusanmu. Kau masih punya masa depan. Jangan ikut campur. Kalau kau peduli sama temanmu, lupakan dia. Jangan pernah sebut namanya lagi. Aku terdiam. Otakku berusaha mencerna ucapannya. Lalu aku menyadari sesuatu. Tapi Pak, saya tidak pernah menyebut nama anak itu. Mata Pak Sastro membelalak. Ia langsung berdiri, matanya menyapu sekeliling dengan gelisah. Aku menelan ludah. Bapak tahu siapa yang aku maksudkan? Pak Sastro tidak menjawab. Ia buru-buru meraih kendi merah itu dan mendekapnya lebih erat. Jarinya bergetar saat mencoba merapal sesuatu. Tubuhnya kini berkeringat, meskipun udara pagi terasa begitu dingin. Aku semakin gelisah. Bapak kenal dengan anak itu kan? Hening. Kemudian, dari dalam kendi, suara itu kembali terdengar. Aku langsung mundur selangkah. Pak, suaranya dari dalam kendi itu. Pak Sastro meremas kendi lebih kuat. Wajahnya semakin pucat, keringat bercucuran. Kamu harus pergi sekarang juga. Jangan pernah kembali. Tapi aku tidak bisa. Ada terlalu banyak pertanyaan dalam kepalaku. Aku pun berani-beraninya bertanya. Siapa anak itu, Pak? Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang. Pepohonan di sekitar warung bergoyang keras. Daun-daun kering berputar di udara. Langit yang tadinya mulai cerah, kini tertutup oleh awan kelabu yang bergulung. Seakan alam ikut berkonspirasi dalam ketegangan ini. Pak Sastro menoleh ke arahku. Raut wajahnya kini penuh ketakutan, seperti melihat sesuatu yang mengerikan di belakangku. Aku refleks menoleh, dan jantungku hampir copot. Di sana, berdiri Anton. Tapi ada yang salah. Sangat salah. Anton yang aku kenal semalam tak tampak seperti ini. Kulitnya pucat kebiruan, tubuhnya basah kuyup, seperti baru saja diangkat dari dalam air. Wajahnya kaku, mata melotot kosong, dan bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Itu suara tangisan anak kecil. Serak. Serak seperti berasal dari dasar sumur yang dalam. Aku mundur selangkah, lututku hampir lemas. Pak, kenapa dia seperti itu? Bisikku. Pak Sastro tidak menjawab. Aku melihat pria tua itu menggenggam kendi merahnya erat, seolah nyawanya sendiri tergantung di dalam benda itu. Tapi sorot matanya kosong. Pak, tolong jawab. Lanjutku, suara bergetar.
Anton masih bisa kembali atau tidak? Pak Sastro menggeleng, lalu menjawab dengan suara pelan, sudah terlambat, dia sudah menjadi bagian dari perjanjiannya sendiri. Aku membeku, maksudnya? Pak Sastro mengelus kendi merahnya. Dia menyebut namanya. Dan jika kau ingin tetap hidup, jangan sekali-kali menyebut namanya lagi. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi suara tangisan itu makin keras. Dari kendi merah itu, sesuatu bergerak. Suara itu kini berubah. Bukan hanya tangisan anak kecil biasa. Ada suara seretan, suara seperti kaki yang basah menyeret di tanah, suara seretan benda berat yang mengerikan. Aku mundur, ingin lari, tapi tubuhku terasa kaku. Kemudian, dari sela-sela tutup kendi merah yang sedikit terbuka, aku melihatnya, sosok itu. Wajahnya putih keabu-abuan, rambutnya jarang menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang membuat bulu kuduku semakin berdiri adalah sepasang mata hitam legam yang menatapku dari balik celah kendi, bersinar di dalam kegelapan. Dan saat itu juga, suara tangisan anak kecil semakin keras, tepat di belakangku. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi tubuhku terasa beku di tempat. Dari dalam kendi merah itu, sesuatu bergerak. Suara lirih seperti cakaran terdengar dari dalamnya. Aku bisa melihat bayangan hitam yang berputar di dalam kendi, berusaha keluar. Pak Sastro meremas kendi itu lebih erat. Bibirnya bergetar, matanya menatapku tajam. Jangan bergerak, jangan bicara. Aku menahan napas. Tapi suara tangisan anak kecil itu semakin jelas. Tidak hanya dari kendi, tetapi juga dari belakangku. Aku ingin menoleh, tapi Pak Sastro buru-buru menggeleng. Wajahnya penuh ketakutan. Jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan lihat. Tanganku gemetar. Aku bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Nafasnya lirih, berbau anyir, bercampur dengan aroma susu jahe yang berasal dari warung. Perlahan, suara itu berubah. Dari tangisan anak kecil, menjadi bisikan yang menyusup langsung ke telingaku. Lapar. Dadaku sesak. Aku bisa merasakan sesuatu yang dingin menjalar dari tengkuk hingga ke tulang ekorku. Pak Sastro mulai merapal doa dengan suara terbata-bata. Tangan keriputnya mengusap kendi merah itu dengan gemetar. Tapi semakin dia berdoa, semakin kuat suara dari dalam kendi. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang. Aku tak bisa menahan diri lagi. Aku harus melihat. Perlahan, aku memutar kepala. Dan saat itu juga, tubuhku terasa seperti tenggelam ke dalam es. Di belakangku, Anton masih berdiri. Tapi kini dia lebih dekat. Dan wajahnya, bukan lagi wajah manusia. Matanya hanya lubang hitam yang kosong. Kulitnya pucat, membiru seperti orang yang sudah mati berhari-hari. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia. Aku membeku. Pak Sastro langsung mencengkeram bahuku kuat-kuat. Jangan tatap matanya. Aku tersentak, buru-buru menunduk. Napasku semakin berat, keringat dingin membanjiri punggungku. Pak Sastro menekan kendi merah itu dengan kuat, lalu menoleh ke arahku. Kamu harus pergi sekarang. Dia menginginkanmu. Aku menggeleng, suaraku hampir tidak keluar. Tapi Anton, dia bukan temanmu lagi. Jantungku berdegup kencang. Tiba-tiba, tubuh Anton bergerak cepat ke arahku. Aku menjerit dan mundur, hampir tersandung akar pohon. Anton kini berdiri tepat di hadapanku, hanya beberapa inci dari wajahku. Nafasnya busuk, seperti daging yang membusuk selama berhari-hari. Aku ingin lari, tapi lututku lemas. Lalu aku merasakan sesuatu yang dingin merayap di lenganku. Anton, atau apapun yang ada di dalam tubuhnya, sedang memegang lenganku. Dan saat itu juga, aku mendengar suara tawa kecil. Tawa anak kecil. Aku langsung menjerit dan menepis tangannya. Tapi sebelum aku bisa kabur, sesuatu terjadi. Pak Sastro mengangkat kendi merah itu tinggi-tinggi. Dan dengan satu teriakan, dia membanting kendi itu ke tanah. Suara kendi pecah menggema di udara. Aku menutup telinga, tubuhku terpental ke belakang. Jeritan melengking terdengar dari dalam kendi, begitu menyayat hingga kepalaku berdenyut hebat. Anton mengeluarkan suara serak yang mengerikan, lalu tubuhnya terhuyung ke belakang. Dan saat itu juga, sesuatu yang tidak masuk akal terjadi. Dari pecahan kendi yang berserakan di tanah, keluar sosok kecil, seorang anak kecil. Tapi, anak kecil itu bukan manusia biasa. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka lebar, menangis tanpa suara. Aku ingin berlari, tapi tubuhku masih lemas. Anak kecil itu perlahan merangkak keluar dari pecahan kendi,
lalu menoleh ke arahku. Aku langsung tahu, dia ingin aku. Pak Sastro buru-buru mengambil segenggam tanah dan melemparkannya ke arah anak kecil itu. Pergi, aku sudah memenuhi perjanjianku. Anak kecil itu melotot, suaranya berubah menjadi desisan tajam. Lalu perlahan, tubuhnya menghilang dalam kabut tipis. Aku terpaku di tempat. Pak Sastro terduduk lemas di tanah, tangannya masih bergetar. Aku bisa mendengar dia menangis pelan. Aku menoleh ke Anton, dan aku tahu, sahabatku sudah tidak ada lagi. Tubuh Anton terjatuh ke tanah, tidak bergerak, matanya kosong, tidak ada kehidupan di sana. Aku ingin menangis, tapi suaraku tertahan. Pak Sastro mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Semua sudah selesai, bisiknya. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Di kejauhan, aku masih bisa mendengar suara tangisan anak kecil. Samar, berbisik di antara tiupan angin. Dan di dalam kepalaku, satu pertanyaan terus bergema. Berapa banyak orang yang sudah dijadikan tumbal sebelum Anton? Dan siapa korban berikutnya? Setelah kejadian malam itu, aku tidak pernah kembali ke warung STMJ Pak Sastro. Aku bahkan menghindari jalanan tempat warung itu berdiri. Setiap kali aku melewati daerah itu, aku merasakan bulu kudukku berdiri. Ada sesuatu yang masih mengawasi. Anton, sahabatku, sudah pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah tubuhnya tergeletak tak bernyawa malam itu. Aku terlalu takut untuk bertanya, terlalu takut untuk mencari tahu. Tapi yang membuatku semakin tidak habis pikir adalah warung STMJ Pak Sastro masih tetap buka. Setiap malam, warung itu tetap ramai seperti biasa. Orang-orang datang, tertawa, menikmati susu jahe hangat tanpa sedikit pun menyadari apa yang sebenarnya terjadi di sana. Aku tidak mengerti. Apakah tidak ada yang curiga? Apakah tidak ada yang mendengar suara tangisan anak kecil itu? Atau apakah mereka memang tidak mau tahu? Beberapa minggu berlalu, aku mencoba menjalani hidupku seperti biasa, tapi ada sesuatu yang selalu menghantuiku. Setiap malam, aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku kembali ke warung itu, duduk di bangku kayu, menghadap gelas STMJ yang mengepul. Tapi saat aku menoleh, aku melihat Anton duduk di sampingku. Dia tersenyum, wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi dia tersenyum. "Ayo minum," katanya. Aku ingin menolak, tapi tubuhku bergerak sendiri. Tanganku meraih gelas itu, dan saat aku meneguknya, aku merasakan sesuatu yang dingin dan berlendir masuk ke tenggorokanku. Aku terbatuk, tersedak, tapi Anton hanya menatapku dengan mata kosong. Kemudian aku mendengar suara itu lagi. "Aku lapar." Aku selalu terbangun dengan keringat dingin setelah mimpi itu. Nafasku terengah-engah, dadaku sesak. Aku tahu itu bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Warung itu belum berhenti, dan aku tahu akan ada korban berikutnya. Malam itu, aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku harus melihatnya sendiri. Aku memakai jaket dan bergegas keluar. Langkahku terasa berat, tapi aku memaksakan diri. Semakin dekat aku ke warung STMJ Pak Sastro, semakin kuat rasa mual di perutku. Warung itu masih ramai. Aku berdiri di seberang jalan, mengamati dari kejauhan. Pelanggan datang dan pergi, tertawa, bercanda, tanpa tahu bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di sana. Lalu aku melihatnya. Di balik dapur, di antara kepulan uap susu jahe, Pak Sastro berdiri. Wajahnya tampak lebih tua, lebih letih, tapi matanya tetap tajam. Kemudian, aku melihatnya melakukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Dia membuka lemari kayu kecil di pojokan, dan di dalamnya ada kendi merah yang baru. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar. Aku tahu apa artinya itu. Pak Sastro telah membuat perjanjian baru, dan itu berarti akan ada korban lain. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Tapi sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, sesuatu membuatku merinding. Dari dalam warung, di antara tawa pelanggan dan suara gelas beradu, aku mendengar suara lain. Pelan, lirih, tapi sangat jelas. Suara tangisan anak kecil. Aku berdiri kaku di seberang jalan, menatap warung STMJ itu dengan dada berdegup kencang. Suara tangisan anak kecil semakin jelas di telingaku, meski orang-orang di sekitar warung tampak tidak terganggu. Mereka masih tertawa, berbincang, dan menyesap minuman mereka tanpa menyadari ada sesuatu yang mengintai di dalam warung itu. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, tapi apa? Aku bisa saja melaporkan ini ke polisi. Tapi dengan bukti apa?
mengatakan bahwa pemilik warung STMJ melakukan pesugihan dengan kendi merah dan suara tangisan anak kecil. Aku hanya akan dianggap gila. Aku menggigit bibir. Aku butuh bukti. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan masuk kembali ke warung itu. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeberang jalan, dan melangkah ke warung STMJ yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Pak Sastro menatapku begitu aku masuk. Aku bisa melihat keterkejutan di matanya, tapi dia cepat menguasai diri. Senyum tipis terukir di bibirnya, seolah aku hanyalah pelanggan biasa. Sudah lama nggak kesini, katanya. Suaranya datar. STMJ seperti biasa. Aku mengangguk pelan, lalu duduk di bangku kayu yang terasa lebih keras dari sebelumnya. Tanganku mengepal di bawah meja, berusaha menahan gemetar. Dari sudut mataku, aku melihat ke arah dapur. Kendi merah itu ada di sana, baru, bersih, dan siap digunakan. Aku tahu aku harus mencari tahu lebih banyak. Aku menatap Pak Sastro, mencoba berbicara dengan nada serileks mungkin. Warung ini makin ramai ya Pak. Pak Sastro mengangkat bahu. Rezeki dari Allah, jawabnya. Tapi aku bisa melihat matanya menghindari tatapanku. Aku mengangguk, mencoba mencari celah. Dulu Anton sering kesini ya Pak. Aku melihat rahangnya sedikit mengeras. Tangannya yang sedang menuang susu jahe bergetar sedikit. Tapi dia tetap tersenyum. Iya dulu, sayang, dia sudah nggak ada. Darahku berdesir. Dia mengatakan itu dengan terlalu mudah, seolah Anton hanyalah pelanggan biasa yang sudah lama tidak datang, bukan seseorang yang mati di hadapanku akibat pesugihannya. Aku mengepalkan tangan lebih erat. Tapi Pak, saya masih sering lihat dia. Pak Sastro berhenti menuang susu. Tangannya membeku di udara. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan. Saya sering mimpiin Anton. Dia masih di sini Pak, seolah dia belum pergi. Aku ingin melihat reaksinya, tapi tiba-tiba suara tawa pelanggan di sekitar terdengar semakin jauh. Udara di dalam warung terasa lebih berat, lebih panas. Lalu aku menyadari sesuatu. Warung ini tiba-tiba menjadi terlalu sepi. Aku menoleh ke belakang. Para pelanggan masih ada di sana, tapi mereka tidak bergerak, seperti patung, seperti gambar yang dibekukan dalam waktu. Aku kembali menoleh ke Pak Sastro. Dia masih menatapku, tapi kini matanya berubah. Matanya yang biasanya keruh karena usia kini berwarna hitam pekat. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku buru-buru berdiri, tapi sebelum aku bisa beranjak, Pak Sastro berbicara dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Kau seharusnya tidak kembali. Aku merasakan sesuatu yang dingin merayap ke leherku, seolah ada tangan tak terlihat yang mencengkeram tenggorokanku. Aku tercekik, mulutku terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Lalu, aku mendengar suara lirih di dekat telingaku. Tangisan anak kecil. Suara itu semakin dekat, semakin nyaring, hingga akhirnya berubah menjadi tawa kecil. Aku ingin menjerit, tapi tiba-tiba dunia di sekitarku menggelap. Dan sebelum aku kehilangan kesadaran, aku mendengar satu kalimat yang membuatku benar-benar ketakutan. Sekarang giliranmu. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Dunia di sekitarku masih gelap, dan hanya ada suara napasku yang terengah-engah. Aku mencoba bergerak, tapi tubuhku terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahanku. Perlahan, mataku mulai terbiasa dengan kegelapan. Aku melihat bayangan samar dari benda-benda di sekitarku. Lantai kayu yang lembab, dinding yang berlumut, bau menyengat yang membuat perutku mual. Aku tidak di warung STMJ lagi. Aku di suatu tempat lain, tempat yang lebih dalam. Aku mencoba bangkit, tapi sesuatu menahan tanganku. Aku menoleh dan hampir berteriak. Tanganku terikat dengan kain hitam berlumuran darah. Aku menggigit bibir, menahan kepanikan. Aku harus tetap tenang. Aku harus mencari jalan keluar. Aku melihat ke sekeliling. Tempat ini seperti ruang bawah tanah. Aku bisa mendengar suara gemericik air, mungkin dari saluran yang bocor. Di sudut ruangan ada sesuatu yang tampak seperti altar kecil, dan di atasnya ada kendi merah. Jantungku berdebar lebih kencang. Aku tahu kendi itu, kendi yang digunakan untuk pesugihan. Lalu, aku mendengar langkah kaki mendekat. Aku menahan napas. Pintu kayu di ujung ruangan terbuka perlahan, dan seseorang masuk. Pak Sastro. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan ekspresi kosong. Tapi yang membuatku takut adalah matanya. Matanya kini benar-benar hitam, tanpa putih sedikit pun. Dia membawa sesuatu di tangannya, sebuah pisau kecil dengan bilah berkarat. Maaf. Suaranya parau, seperti datang dari tenggorokannya yang kering.
Aku butuh tumbal baru. Darahku membeku. Aku berusaha meronta, tapi ikatan di tanganku terlalu kuat. Aku mencoba berteriak, tapi suara serak keluar dari tenggorokanku. Pak Sastro melangkah lebih dekat. Semuanya butuh keseimbangan, katanya pelan. Aku sudah kehilangan kendi lamaku. Aku harus membuat perjanjian baru. Aku menggigit bibir, berpikir cepat. Kenapa aku? Suaraku gemetar, tapi aku harus membuatnya berbicara. Kenapa bukan orang lain? Pak Sastro tersenyum tipis. Wajahnya kini tampak lebih menyeramkan di bawah cahaya redup. Kamu sudah tahu terlalu banyak. Aku merasakan keringat dingin mengalir di punggungku. Aku tidak bisa mati di sini. Aku harus mencari cara untuk kabur. Aku melihat sekeliling, mencari sesuatu, apapun yang bisa membantuku melarikan diri. Lalu, aku melihatnya. Di belakang Pak Sastro, di bayangan ruangan yang gelap, ada sosok lain. Anton. Tubuhnya kurus kering, matanya cekung, tapi aku mengenalinya. Itu sahabatku, dan dia menatapku. Aku tidak tahu apakah ini halusinasi atau bukan, tapi aku merasa Anton sedang mencoba mengatakan sesuatu padaku. Bibirnya bergerak pelan. Aku mencoba membaca gerakannya. Pecahkan. Kendi. Aku tersentak. Kendi merah. Aku harus menghancurkannya. Aku menoleh ke altar di sudut ruangan. Kendi itu ada di sana, bersinar samar dalam kegelapan. Aku tidak punya pilihan lain. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu menendang meja di dekatku sekuat tenaga. Meja itu bergeser sedikit, tapi cukup untuk menjatuhkan kendi merah ke lantai. Suara pecahan kendi memenuhi ruangan. Pak Sastro berteriak. Aku melihat matanya melebar. Tubuhnya bergetar hebat. Dia mencoba bergerak ke arah pecahan kendi, tapi sesuatu menghentikannya. Dari kendi yang hancur, muncul asap hitam pekat yang bergerak liar di udara. Asap itu berputar, lalu membentuk sesuatu. Sosok anak kecil, tapi bukan anak kecil biasa. Anak kecil itu kurus, kulitnya pucat kebiruan, dan matanya hitam kosong. Dia mengeluarkan suara tangisan, tapi bukan tangisan manusia. Suara itu lebih seperti jeritan kemarahan. Pak Sastro mundur ketakutan. Tidak, aku masih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, anak kecil itu melompat ke arahnya. Aku menutup mata, mendengar suara jeritan panjang bercampur dengan suara sesuatu yang mengoyak daging. Lalu, semuanya sunyi. Aku membuka mata perlahan. Pak Sastro tidak ada lagi. Hanya ada lantai kosong dengan darah yang mengering. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku meraih pisau yang jatuh dari tangan Pak Sastro dan memotong ikatan di tanganku. Dengan napas tersengal, aku berlari keluar dari ruangan itu. Aku tidak peduli kemana kakiku membawaku. Aku hanya ingin menjauh dari tempat ini. Dan saat aku akhirnya keluar dari bangunan tua itu, aku mendengar suara terakhir yang menghantui telingaku. Suara tawa anak kecil itu semakin menjauh. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang. Nafasku tersengal, jantungku berdegup begitu keras hingga telingaku berdengung. Udara malam-malang yang dingin tak mampu meredakan ketakutanku. Aku ingin pergi sejauh mungkin dari tempat terkutuk itu. Saat aku akhirnya sampai di sebuah jalan besar, aku tersadar satu hal. Aku tidak tahu di mana aku berada. Aku menoleh ke kiri dan kanan. Jalanan sepi, lampu jalan redup, dan tak ada satupun kendaraan lewat. Aku meraba saku jaketku, mencari ponsel. Kosong. Aku pasti menjatuhkannya saat berusaha melarikan diri. Aku mengumpat dalam hati. Lalu, di kejauhan, aku melihatnya. Warung STMJ Pak Sastro. Warung itu masih berdiri di tempatnya, terang benderang dengan pelanggan yang duduk santai menikmati minuman mereka. Seolah tak ada yang berubah, seolah tidak ada kengerian yang baru saja terjadi. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Bagaimana bisa? Aku baru saja melihat Pak Sastro mati. Aku baru saja menghancurkan kendi pesugihannya, tapi warungnya masih berjalan seperti biasa. Aku harus memastikan sesuatu. Dengan langkah ragu, aku mendekat. Aku berdiri di pinggir jalan, mengamati warung itu dari kejauhan. Suasana terasa terlalu normal. Tiba-tiba, seorang pelanggan berdiri dari kursinya dan berjalan ke arahku. Aku menegang. Saat dia semakin dekat, wajahnya terlihat di bawah cahaya lampu jalan. Aku hampir tersentak. Itu Anton. Tapi itu tidak mungkin. Anton sudah mati. Aku menelan ludah, mencoba tetap tenang. Kenapa diam di situ? Ayo masuk, katanya dengan suara santai, seolah tidak ada yang aneh. Aku mundur selangkah. Anton. Dia tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum yang kukenal. Senyum itu terlalu lebar.
Matanya menatapku tajam, penuh sesuatu yang tak bisa kupahami. Aku merasa udara di sekitarku tiba-tiba menjadi lebih berat. Lalu, aku menyadari sesuatu. Orang-orang di dalam warung, semuanya diam. Mereka duduk di tempat masing-masing, tapi tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya menatap ke arahku. Aku ingin mundur lebih jauh, tapi Anton, atau apapun yang menyerupainya, mencengkram lenganku dengan erat. "Nggak usah takut," katanya. Suaranya terdengar bukan seperti Anton. "Kamu kan temanku." Aku berusaha menarik lenganku, tapi cengkramannya begitu kuat. Lalu, aku melihat sesuatu di balik bahunya. Di dalam warung, di dapur kecil di belakang meja, ada kendi merah, kendi baru. Aku merasa darahku membeku. Semua usahaku menghancurkan kendi pesugihan tadi sia-sia. Aku ingin menjerit, tapi sebelum sempat melakukan apapun, Anton berbisik di telingaku dengan suara yang begitu pelan, begitu dingin. "Sekarang giliranmu." Aku tidak bisa bergerak. Cengkraman Anton terlalu kuat, dan wajahnya semakin mendekat. Nafasnya dingin, matanya kosong. Senyum lebarnya tampak salah. Jantungku berdegup begitu kencang hingga hampir terasa menyakitkan. Di dalam warung, orang-orang tetap duduk diam, menatapku tanpa ekspresi. Mereka tidak makan, tidak berbicara, hanya menatap. Aku menoleh ke kendi merah di dapur. Kendi itu sama seperti yang sebelumnya. Apa artinya? Apakah pesugihan Pak Sastro tidak pernah benar-benar berakhir? Apakah ia hanya menggantinya dengan kendi baru? Lalu aku sadar, kendi itu masih kosong. Aku menelan ludah. Jika kendi baru telah muncul, berarti tumbal baru akan segera dipilih. Aku tumbalnya. Aku merasakan jemari Anton semakin mencengkram lenganku, lebih erat dari sebelumnya. "Kamu nggak perlu lari," bisiknya. "Pak Sastro sudah nggak ada. Sekarang warung ini punya kita berdua." "Punya kita berdua." Aku tersentak. Kata-kata itu membuat tubuhku merinding lebih dari apapun. "Apa maksudmu?" Suaraku hampir tidak keluar. Anton menatapku dalam-dalam, lalu tersenyum. "Kau pikir pesugihan ini milik Pak Sastro saja?" Aku membeku. "Kau sudah menjadi bagian dari perjanjian ini sejak pertama kali menjejakkan kaki ke warung," lanjutnya. "Kau pernah makan dan minum di sini kan?" Aku merasakan darah mengalir deras dari wajahku. Aku memang pernah makan dan minum di warung ini, berkali-kali. Tapi aku tidak menandatangani apapun. Aku berusaha menyangkal. Anton tertawa pelan. "Siapa bilang perjanjian harus ditandatangani dengan pena?" Tiba-tiba, rasa mual menyerangku. Aku teringat sesuatu, rasa STMJ yang selalu berbeda setiap kali aku meminumnya. Apakah selama ini, aku sudah meminum sesuatu yang lebih dari sekadar STMJ? Anton menarikku lebih dekat, berbisik dengan suara yang lebih pelan, lebih mengancam. "Sekarang pilihan ada di tanganmu." Aku menggigit bibir. Aku tahu, jika aku menolak, aku akan jadi tumbal berikutnya. Jika aku menerima, aku akan menjadi bagian dari warung terkutuk ini. Aku melihat ke kendi merah yang masih kosong di dalam warung. Di dalam kendi itu, ada tempat untukku, dan waktu untuk memilih hampir habis. Aku menatap Anton dalam-dalam, mencari tanda-tanda bahwa masih ada sisa dirinya yang kukenal. Tapi yang berdiri di hadapanku sekarang bukan lagi sahabatku. Bukan lagi manusia. Aku menelan ludah, berusaha mengendalikan ketakutan yang hampir melumpuhkan tubuhku. Pilihannya jelas, aku menerima dan hidup, atau menolak dan mati. Tapi, apakah benar aku akan hidup jika menerima? Aku melirik kendi merah yang masih kosong di dapur. Jika aku setuju, apa yang akan terjadi padaku? Anton sepertinya bisa membaca pikiranku. Ia mendekat, suaranya lebih lembut, seperti membujuk. "Kamu tidak akan kehilangan segalanya," bisiknya. "Kamu hanya berbagi tempat dengan sesuatu yang lebih besar." Aku menahan napas. Berbagi tempat. Maksudnya, jiwaku tidak akan sepenuhnya menjadi milikku lagi. Anton tersenyum. "Kau masih bisa hidup normal. Masih bisa bekerja. Masih bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tapi, aku menggigit bibir. Akan ada harga yang harus dibayarkan." Anton mengangguk pelan. "Cuma setahun sekali." Aku merasa udara sekitarku semakin dingin. "Setahun sekali," ulangku. "Aku harus menumbalkan seseorang." Anton tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum samar. Aku merasa mual. Aku ingin menolak, ingin berteriak dan berlari, tapi cengkramannya di lenganku begitu erat. Aku tidak bisa lari dari ini. Aku sudah terlalu dalam. "Kau tidak harus menjawab sekarang," katanya pelan. Tapi aku tidak menunggumu terlalu lama. Mataku kembali menatap kendi merah itu. Jika aku menerima,
aku akan hidup, tapi dengan jiwa yang tidak sepenuhnya menjadi milikku. Jika aku menolak, aku akan mati, atau lebih buruk dari mati. Anton mendekatkan wajahnya, berbisik sekali lagi di telingaku. Jadi, apa pilihanmu? Jantungku berdetak begitu kencang hingga terasa sakit. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku membuka mulut dan memilih. Aku menggigit bibir, merasakan rasa besi dari darah yang keluar. Mataku masih terpaku pada kendi merah di dalam warung. Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin menolak dan melarikan diri. Tapi aku tahu, tidak ada jalan keluar. Anton berdiri di hadapanku, matanya menatap penuh harap, atau lebih tepatnya, penuh ekspektasi. Aku menelan ludah. Jika aku menolak, apa yang akan terjadi padaku? Anton tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kau tidak akan sempat menyesalinya." Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh ke warung, ke pelanggan-pelanggan yang masih duduk diam, mematung. Apa mereka semua bagian dari ini? Apakah mereka seperti Anton? Atau mereka adalah orang-orang yang pernah menolak? Tanganku gemetar. Aku merasa tubuhku semakin berat, seolah udara malam menekanku dari segala arah. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang. Jika aku menerima, aku masih bisa hidup, masih bisa berjalan di dunia ini. Tapi dengan konsekuensi, aku harus memberi tumbal. Setahun sekali, aku mencoba berpikir jernih. 1 tumbal dalam setahun. Apakah itu sebanding dengan hidupku? Aku merasakan kengerian merayap di punggungku. Aku benar-benar sedang mempertimbangkan ini. Jadi, Anton menekan, suaranya lebih dalam, lebih berat. Aku menelan ludah sekali lagi, dan akhirnya, aku membuka mulut. Aku, suara serak keluar dari tenggorokanku. Lalu, sebuah suara keras menggema dari dalam warung. Kendi merah di dapur pecah berkeping-keping. Anton menoleh cepat, matanya membelalak. Pelanggan-pelanggan yang tadinya diam kini bergerak serentak, menoleh ke arah dapur dengan ekspresi kosong. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku tidak membuang waktu. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku melepaskan diri dari cengkraman Anton dan berlari. "Andra!" Suara Anton menggelegar di belakangku, tapi aku tidak menoleh. Aku berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan malam, tidak peduli kemana arahku. Aku hanya ingin keluar dari neraka ini. Di belakangku, aku bisa mendengar suara langkah kaki. Anton mengejarku. Aku menggigit bibir, berusaha lari lebih cepat. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa lari selamanya. Warung STMJ itu tidak akan pernah melepaskanku. Aku berlari tanpa henti, menembus jalanan malang yang sepi di tengah malam. Napasku tersengal, dadaku terasa seperti terbakar, tapi aku tidak berani berhenti. Aku tahu Anton ada di belakangku. Bukan hanya dia. Aku bisa merasakan sesuatu ikut mengejar. Langkah kakiku menggema di jalanan. Aku melewati gang-gang sempit, mencari tempat bersembunyi. Tapi setiap kali aku menoleh, Anton masih ada di sana. Bukan berlari, dia hanya berjalan. Namun entah bagaimana, jaraknya tidak pernah jauh dariku. Aku menggigit bibir, lalu berbelok tajam ke kiri, memasuki gang kecil yang remang-remang. Dindingnya lembab dan bau apak, lampu jalan hampir mati. Tapi aku terus berlari. Lalu, aku melihat sesuatu di ujung gang. Seorang ibu tua berdiri di depan rumahnya. Ia mengenakan daster batik lusuh, wajahnya penuh keriput, dan matanya menatap lurus ke arahku. Aku terhenti sejenak. Perasaan tidak enak menjalar di tubuhku. "Ada apa?" Suara ibu itu pelan, tapi jelas. Aku terengah-engah. "Tolong saya, Bu, ada yang mengejar saya." Ibu itu mengangguk pelan, lalu matanya beralih ke belakangku. Aku menoleh. Anton berdiri di ujung gang. Ia tidak sendiri. Ada bayangan hitam tinggi berdiri di belakangnya. Sosok itu tidak berbentuk jelas, hanya gumpalan kegelapan dengan mata merah menyala. 2 pasang. Aku tersentak. Itu bukan bayangan Anton. Itu sesuatu yang lain. "Apa yang kau lakukan?" Suara ibu tua itu kini terdengar lebih tajam. Aku menoleh padanya, bingung. "Kau sudah meminum sesuatu dari warung itu kan?" Lanjutnya, "Itu artinya kau sudah bagian dari mereka." Aku merasa darahku membeku, tapi saya tidak setuju. Aku mencoba membela diri. Ibu tua itu menghela napas. Setuju atau tidak, ikatan sudah terbentuk. Aku ingin menyangkal, ingin berteriak. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Anton melangkah mendekat. "Bu," katanya dengan suara ramah, "tidak perlu ikut campur." Ibu tua itu menatap Anton lama, lalu mendesah, "Jadi kau yang sekarang mengambil alih warung itu?"
Anton tersenyum. Bukan hanya aku. Dia juga akan segera bergabung. Aku mundur selangkah. Tidak, aku tidak mau. Anton mendekat lagi, matanya berbinar. Tapi kau sudah memilih, Andra. Aku menggeleng panik. Aku tidak memilih apapun. Anton mengangkat alis. Tapi kau tidak menolak dengan benar. Jantungku berdetak kencang. Aku teringat, aku memang tidak sempat menjawab sebelum kendi merah itu pecah. Tapi, apa artinya aku tetap terikat? Ibu tua itu tiba-tiba berbisik. Lari ke masjid. Aku menoleh padanya. Bingung. Sekarang, katanya lebih tegas. Aku tidak berpikir dua kali. Aku membalikan badan dan berlari ke arah lain, mencari tempat suci. Di belakangku, aku mendengar suara Anton yang kini berubah. Lebih dalam, lebih seram. Kau tidak bisa lari selamanya, Andra. Aku menggigit bibir. Aku tahu itu benar. Tapi aku akan berjuang sampai akhir. Aku berlari sekuat tenaga, menembus gang-gang gelap kota Malang. Masjid. Itu satu-satunya tempat yang kupikir bisa menyelamatkanku. Di belakang, suara langkah Anton tidak terdengar. Tapi aku tahu dia masih ada di sana. Aku merasakan kehadirannya. Dingin, menjalar, menyusup ke tulang-tulangku. Aku melihat sebuah masjid kecil di ujung jalan. Pintu gerbangnya terbuka, lampu teras masih menyala. Aku selamat, atau aku pikir begitu. Saat aku melangkah masuk ke pekarangan masjid, tiba-tiba tubuhku membeku. Aku tidak bisa bergerak, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan langkahku. Jantungku berdebar. Aku mencoba memaksakan diri untuk masuk lebih jauh, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Sebuah suara terdengar di telingaku. Kau bukan milik tempat ini lagi, Andra. Aku tercekik. Suara itu bukan suara Anton. Aku menoleh, dan di sanalah dia. Anton berdiri di luar pagar masjid, tersenyum. Tapi matanya bukan lagi mata manusia. Hitam pekat, kosong. Kau sudah terikat, katanya pelan. Masjid tidak bisa menerimamu lagi. Aku menelan ludah. Tidak, itu tidak mungkin. Aku belum melakukan apapun. Aku belum menumbalkan siapapun. Tapi kau sudah meminum bagiannya, lanjut Anton, membaca pikiranku. Aku merasa mual. Air STMJ yang aku minum malam itu sudah mengikat jiwaku. Aku masih berdiri di depan masjid. Tubuhku gemetar. Aku ingin berdoa, ingin membaca ayat suci. Tapi bibirku terasa keluh. Lalu, aku mendengar suara lain. Dari dalam masjid, seorang pria tua, mengenakan sarung dan peci putih, berjalan keluar. Pak Ustadz, tatapannya langsung tertuju padaku. Ia menatap dalam, lalu beralih ke Anton yang masih berdiri di luar. Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya berat, penuh wibawa. Aku ingin menjawab, ingin meminta tolong. Tapi sebelum sempat bicara, Anton tertawa pelan. Sudah terlambat, Pak Ustadz, katanya. Dia sudah memilih jalannya. Aku menggeleng keras. Tidak, aku tidak memilih. Pak Ustadz menatapku lama, lalu menarik napas. Masuklah. Aku mencoba melangkah, dan tiba-tiba, aku bisa bergerak. Aku hampir menangis lega. Aku melangkah cepat ke dalam halaman masjid, merasakan kehangatan yang seketika menyelimuti tubuhku. Anton tetap diam di luar pagar. Dia tidak bisa masuk. Dia menatapku, tersenyum kecil. Ini belum selesai, Andra. Aku tidak peduli. Aku terus berjalan ke dalam masjid, menuju Pak Ustadz, karena untuk pertama kalinya, aku merasa sedikit lebih aman. Begitu aku melangkah masuk ke dalam masjid, rasa sesak yang sejak tadi menghimpit dadaku perlahan mereda. Ada sesuatu di sini yang melindungiku. Pak Ustadz menatapku lama sebelum mengangguk. Duduklah, ceritakan semuanya. Aku masih gemetar, tapi aku tahu ini mungkin satu-satunya kesempatan yang kupunya. Aku mengambil napas dalam dan mulai menjelaskan semuanya tentang warung STMJ, Anton, kendi merah, dan bagaimana aku tiba-tiba merasa terikat meskipun aku belum melakukan apa-apa. Pak Ustadz menyimak tanpa menyela. Saat aku selesai, dia menghela napas panjang. Kau sudah masuk ke dalam perjanjian tanpa sadar, katanya. Aku menelan ludah, tapi saya tidak setuju. Saya bahkan belum memberi tumbal. Itulah yang berbahaya. Pak Ustadz menatapku tajam. Kau sudah menikmati hasil pesugihan itu. Aku terdiam. STMJ yang kuminum malam itu yang mengikatku. Tapi saya tidak tahu. Suaraku lirih, hampir putus asa. Pak Ustadz mengangguk pelan. Pesugihan memang bekerja seperti itu. Mereka tidak butuh persetujuanmu secara lisan. Cukup dengan menerima bagian dari mereka. Itu sudah dianggap kesepakatan. Aku merasa mual. Apa ada cara untuk keluar dari ini?
Tanyaku, suaraku nyaris berbisik. Pak Ustadz tidak langsung menjawab. Ia memejamkan mata sejenak, seperti berpikir keras. Ada, katanya akhirnya. Tapi itu tidak mudah. Aku menatapnya penuh harap. Apa yang harus saya lakukan? Kau harus memutus ikatan itu dari sumbernya. Sumbernya? Warung itu, kata Pak Ustadz, dan benda yang digunakan sebagai medium perjanjian. Kendi merah itu. Jantungku berdegup kencang. Kendi yang pecah waktu itu. Jadi, kalau kendi itu sudah pecah, berarti saya bebas, kan? Pak Ustadz menggeleng pelan. Tidak semudah itu. Pecahnya kendi bukan berarti perjanjiannya batal. Itu hanya membuat mereka marah. Aku merinding. Dan mereka akan menagih bagian yang hilang. Lanjut Pak Ustadz, aku mengingat tatapan Anton tadi. Tatapan lapar yang seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku merasakan tubuhku melemas. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Pak Ustadz menarik napas dalam. Kita harus kembali ke warung itu. Aku menegang. Tidak, aku tidak mau kembali ke sana. Tapi sebelum aku sempat berkata apa-apa, Pak Ustadz melanjutkan. Kalau kau tidak memutus ikatan ini sekarang, maka cepat atau lambat mereka akan menjemputmu sendiri. Dan saat itu terjadi. Tidak ada yang bisa menolongmu lagi. Aku menatapnya, napas tersengal. Aku tahu dia tidak berbohong. Aku hanya punya dua pilihan. Menghadapinya sekarang, atau menunggu ajal menjemput. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan rasa takut yang bergejolak dalam dadaku. Apa yang harus kita lakukan di sana? Tanyaku pelan. Pak Ustadz menatapku dalam. Kita akan menghancurkan akar pesugihan itu. Malam semakin larut saat aku dan Pak Ustadz berjalan menyusuri jalanan kota Malang yang mulai lengang. Aku bisa merasakan udara dingin yang terasa berbeda, lebih berat, lebih menekan. Seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah kami. Apa mereka tahu kita akan datang? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Ustadz tidak langsung menjawab. Mereka pasti merasakan kehadiran kita. Tapi mereka juga tahu, di dekatku, kau masih terlindungi. Aku menggigit bibir. Kata-katanya memberi sedikit ketenangan. Tapi tidak cukup untuk menghilangkan rasa takut yang menggerogoti hatiku. Ketika warung STMJ itu mulai terlihat di kejauhan, bulu kudukku langsung berdiri. Warung itu masih buka. Dari kejauhan, aku melihat beberapa pelanggan duduk di bangku kayu, menikmati minuman hangat mereka tanpa menyadari apa yang tersembunyi di balik tempat itu. Lalu aku melihat Anton. Ia berdiri di dekat meja kasir, seolah sudah menunggu kami. Aku menelan ludah. Jangan takut, bisik Pak Ustadz, tetap di dekatku. Kami terus melangkah mendekati warung. Begitu jarak kami tinggal beberapa meter, Anton tersenyum. Sungguh luar biasa, katanya pelan. Kau benar-benar kembali, Andra. Aku tidak menjawab. Tatapan Anton lalu beralih ke Pak Ustadz. Dan kau membawa seseorang yang menarik. Lanjutnya, Pak Ustadz tetap tenang. Kami hanya ingin mengakhiri ini. Anton tertawa kecil. Mengakhiri? Apa yang ingin kau akhiri? Tidak ada yang bisa diputus, Pak Ustadz. Perjanjian sudah terjalin. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan rasa takut yang kembali menyelimutiku. Pak Ustadz melangkah maju. Di mana sumbernya? Anton tersenyum semakin lebar. Apa kau pikir aku akan memberitahumu? Pak Ustadz menghela napas, lalu mengangkat tangannya. Bibirnya mulai berkomat-kamit, membaca sesuatu yang tidak ku mengerti. Dan saat itu juga, semua lampu di warung STMJ mendadak padam. Udara berubah. Aku bisa merasakan sesuatu yang sangat salah. Para pelanggan yang tadi duduk santai tiba-tiba terdiam. Mereka tidak bergerak. Aku tersentak. Mataku menatap lekat, dan aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Mereka bukan manusia. Kulit mereka terlalu pucat. Mata mereka kosong. Tidak ada ekspresi. Tidak ada nafas. Mereka hanya duduk diam, seperti patung hidup. Lalu satu persatu, kepala mereka berputar ke arah kami dengan gerakan kaku yang tidak wajar. Aku hampir berteriak. Pak Ustadz mencengkeram lenganku. Jangan melihat mereka. Fokus. Aku memaksakan diri untuk berpaling, meskipun jantungku berdegup liar. Anton masih berdiri di tempatnya, tapi senyumannya kini berubah. Lebih lebar, lebih menyeramkan. Sepertinya kau sudah keterlaluan, Pak Ustadz, katanya pelan. Kalau kau memaksa, maka kau harus menghadapi mereka. Dan saat itu juga, semua pelanggan di warung itu berdiri bersamaan. Tubuh mereka kaku, gerakan mereka lambat dan tidak alami. Tapi aku tahu, mereka bukan sekadar bayangan. Mereka adalah bagian dari perjanjian ini. Pak Ustadz menarikku mundur. Pegang tanganku, bisiknya. Aku tidak berpikir dua kali. Begitu aku menggenggam tangannya, Pak Ustadz mulai membaca doa lebih keras.
Dan tiba-tiba, salah satu dari pelanggan itu berlari ke arah kami. Dengan gerakan yang tidak manusiawi, tubuhnya melompat ke udara, mulutnya terbuka lebar seperti ingin menelan kami hidup-hidup. Aku menjerit. Pak Ustadz mengayunkan tangannya ke depan, dan seketika, sosok itu terpental ke belakang. Tubuhnya terbakar oleh cahaya yang muncul entah dari mana. Aku bisa melihat wajahnya dengan jelas sekarang. Hanya tengkorak. Tidak ada daging, tidak ada mata, hanya tulang yang hangus dengan senyum mengerikan di wajahnya. Aku tercekik. Mereka semua sudah mati. Anton tertawa pelan. Kau pikir doa-doamu bisa menyelamatkannya? Pak Ustadz tetap tegap. Aku tidak di sini untuk menyelamatkan mereka. Anton menajamkan pandangan. Lalu untuk apa? Pak Ustadz mengangkat tangannya lebih tinggi untuk menghancurkan semuanya. Dan saat itu juga, tanah di bawah warung STMJ mulai bergetar. Tanah di bawah warung STMJ bergetar semakin keras, membuat meja dan kursi kayu terbalik satu persatu. Para pelanggan yang tadinya bergerak kaku mulai mengerang. Suara mereka melengking seperti besi yang digores. Anton mundur selangkah, tatapan dinginnya berubah. Kau benar-benar cari mati Pak Ustadz. Pak Ustadz tidak gentar. Ia terus membaca doa, suaranya semakin lantang, semakin menusuk ke dalam kegelapan yang menyelimuti tempat ini. Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Ada sesuatu yang muncul dari tanah. Tepat di tengah warung, sebuah lubang mulai menganga. Dari dalamnya, sesuatu merayap naik. Tangan-tangan kurus, hitam, dan berbentuk aneh. Aku tertegun. Itu bukan tangan manusia. Anton melangkah ke belakang, wajahnya mulai menunjukkan kegelisahan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Pak Ustadz tetap tenang. Aku tahu persis apa yang kulakukan. Lalu, dari lubang itu, sesuatu naik ke permukaan. Sebuah kepala, kulitnya keriput dan membusuk. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum lebar, menampakkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah. Siapa yang mengganggu perjanjianku? Suara itu bergema, membuat telingaku sakit. Pak Ustadz tidak menjawab. Ia hanya terus melantunkan ayat-ayat suci. Semakin keras, semakin kuat. Makhluk itu mendesis. Ustadz bodoh, kau pikir bacaanmu bisa mengusirku? Aku merasakan tubuhku membeku di tempat. Ini bukan hanya sekadar pesugihan biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih berbahaya. Anton tersenyum tipis. Kau ingin tahu akar dari semua ini, Andra? Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara. Anton menunjuk ke makhluk itu. Inilah yang memberiku segalanya. Kekayaan, keberuntungan, dan juga keabadian. Jantungku berdegup kencang. Keabadian. Anton tertawa. Aku sudah mati, Andra. Aku membelalakan mata. Anton mengangkat tangannya, dan saat itu, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Kulitnya mulai meleleh. Dagingnya perlahan mengelupas, memperlihatkan tulang belulang yang menghitam di baliknya. Aku ingin menjerit, tapi suaraku terjebak di tenggorokan. Anton, bukan manusia lagi. Sejak aku menelan air kendi merah itu, aku menjadi bagian dari perjanjian ini. Katanya dengan suara tenang, meskipun wajahnya kini sudah hampir tidak bisa dikenali lagi. Dan kau juga, Andra, kau sudah meminumnya. Itu berarti kau adalah bagian dari kami. Aku mundur selangkah, panik. Tidak mungkin. Anton tersenyum. Tunggu saja. Waktunya akan tiba. Aku merasakan tubuhku bergetar hebat. Pak Ustadz menggenggam lenganku. Jangan dengarkan dia. Kita akan menghancurkan ini sekarang. Aku menatapnya dengan putus asa. Tapi bagaimana? Pak Ustadz mengarahkan telunjuknya ke lubang yang terbuka. Kita harus memusnahkan sumbernya. Aku melihat ke arah makhluk itu. Sosok mengerikan yang masih tersenyum lebar. Itu sumbernya. Aku bahkan tidak bisa mendekat tanpa merasa ingin muntah. Anton tertawa. Kau pikir itu mudah? Dia tidak akan pergi begitu saja. Tiba-tiba, makhluk itu mengangkat satu tangannya. Dan saat itu juga, aku merasa tubuhku ditarik ke arah lubang. Apa ini? Aku menjerit, merasakan gravitasi yang luar biasa kuat. Pak Ustadz berusaha menarikku kembali, tapi kekuatan itu terlalu besar. Anton hanya berdiri di sana, tersenyum puas. Selamat datang di dunia barumu, Andra. Aku merasakan tubuhku melayang dan jatuh ke dalam kegelapan. Aku jatuh, tubuhku seperti dilempar ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tidak ada tanah, tidak ada langit, hanya kegelapan yang melahap segalanya. Angin dingin menampar wajahku, dan di sekelilingku terdengar bisikan-bisikan mengerikan. Kau milik kami sekarang. Jangan melawan. Terima takdirmu, Andra. Aku berusaha berteriak,
tapi suaraku tertelan kehampaan. Kemudian, tubuhku menghantam sesuatu. Aku mendarat dengan keras di permukaan kasar yang terasa seperti tanah basah. Napasku tersengal, tubuhku bergetar hebat. Dengan tangan gemetar, aku meraba-raba di sekitarku. Tanah ini berlendir, jantungku berdegup kencang. Aku mencoba bangkit, tapi tubuhku terasa berat. Di sekelilingku, kabut pekat berwarna kehitaman bergerak perlahan, seperti makhluk hidup yang mengawasi mangsanya. Aku tidak sendirian di sini. Dari kejauhan, terdengar suara tawa, pelan, serak, menyeramkan. Aku menoleh. Sosok itu berdiri di sana. Makhluk yang tadi muncul dari dalam lubang di warung STMJ. Kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Kulitnya penuh luka terbuka, matanya seperti dua lubang kosong yang menatap langsung ke jiwaku. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi-gigi tajam yang berlumuran darah hitam pekat. "Selamat datang, Andra." Suaranya bergetar seperti ribuan suara berbicara dalam satu tubuh. Aku mundur perlahan, ingin lari, tapi tanah di bawahku mulai bergerak. Tanganku tertahan saat aku melihatnya. Tangan-tangan busuk keluar dari tanah, mencengkeram kakiku. Aku menjerit dan berusaha melepaskan diri, tapi semakin aku berontak, semakin kuat mereka menarikku ke dalam tanah. Makhluk itu tertawa. "Kau sudah meneguk air perjanjianku. Kini, kau adalah bagian dariku." Aku menggigit bibir. "Tidak, aku tidak ingin ini." Makhluk itu hanya tersenyum. Sudah terlambat. Tangan-tangan itu semakin kuat menarikku ke bawah. Tanah mulai menelan tubuhku sampai ke pinggang. Aku panik. "Pak Ustadz, tolong." Makhluk itu mendengus. "Dia tidak bisa menyelamatkanmu di sini." Aku hampir putus asa, sampai tiba-tiba cahaya terang meledak dari udara. Suara lantunan doa menggema di sekitar, mengguncang tanah tempatku terjebak. Aku tersentak. "Pak Ustadz." Cahaya itu semakin terang, memaksa makhluk itu mundur sambil menggeram marah. "Apa ini?" teriaknya dari dalam cahaya. Sebuah tangan terulur ke arahku. "Pak Ustadz, tangkap tanganku, Andra." Suaranya menggema dengan penuh kekuatan. Aku tidak berpikir dua kali. Dengan sisa tenaga yang kupunya, aku mengulurkan tanganku dan meraih tangannya dengan erat. Saat itu juga, segala sesuatu di sekelilingku mulai runtuh. Makhluk itu menjerit marah. Tubuhnya mulai terkoyak oleh cahaya yang menyilaukan. Aku merasakan tarikan kuat menarikku ke atas. Kegelapan di sekitarku mulai hancur seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Dan dalam sekejap, aku kembali. Aku tersentak bangun. Napasku memburu, tubuhku penuh keringat dingin. Aku kembali ke dunia nyata. Pak Ustadz masih menggenggam tanganku erat, wajahnya penuh kelelahan. Di sekeliling kami, warung STMJ sudah tak berbentuk lagi. Atapnya runtuh, gelas-gelas pecah berserakan, dan lantai penuh retakan seperti habis dilanda gempa. Anton berdiri di depan kami, tapi tubuhnya tak lagi utuh. Kulitnya semakin meleleh, memperlihatkan tulang-tulang hitam di baliknya. "Kau pikir bisa melawanku, Ustadz?" Anton menyeringai. "Pak Ustadz, tetap tenang. Perjanjian setan tak akan bertahan jika seseorang menolaknya." Aku masih terengah-engah, tetapi kata-kata Pak Ustadz menyadarkanku. Aku belum benar-benar terikat dengan pesugihan ini. "Apa yang harus kulakukan, Pak Ustadz?" Suaraku bergetar. "Kau harus mengakhiri perjanjiannya sendiri," jawabnya cepat. "Selama kau menolak, pesugihan ini tak akan bisa memiliki jiwamu sepenuhnya." Anton tertawa miring. "Omong kosong. Dia sudah meneguk air perjanjianku. Dia milikku." Pak Ustadz menatapku dengan serius. "Andra, katakan dalam hatimu bahwa kau menolak perjanjian ini. Tolak dengan segenap jiwa dan ragamu." Jantungku berdegup kencang. Aku melihat Anton, makhluk yang kini bukan lagi manusia, dan makhluk mengerikan yang masih mengintai di lubang hitam di belakangnya. Jika aku menyerah, aku akan menjadi bagian dari mereka. Aku mengepalkan tangan. Aku menolak. Tiba-tiba, tubuhku terasa panas. Sesuatu di dalam diriku memberontak, seperti ada api yang menyala di dalam darahku. Aku merasakan kepedihan luar biasa, seperti ada sesuatu yang sedang terlepas dari tubuhku. Anton menggeram. "Jangan lakukan itu, Andra." Aku menggigit bibir, menahan sakit. Aku mengulanginya lagi, lebih keras. Aku menolak. Sebuah ledakan energi tak terlihat menghantam tubuh Anton. Ia terhempas ke belakang. Tubuhnya semakin hancur, serpihan dagingnya berjatuhan satu persatu. Makhluk yang berada di lubang juga menjerit kesakitan, meronta-ronta dalam bayangan hitamnya. Pak Ustadz segera membaca doa dengan lantang, suaranya bergema di udara. Cahaya kemasan mulai keluar dari tanah, menelan lubang hitam itu perlahan. Anton merangkak dengan susah payah,
Tubuhnya sudah tak lagi berbentuk manusia. Lantai di bawahnya runtuh. Anton jatuh ke dalam kehampaan. Jeritannya menggema sebelum akhirnya lenyap di telan kegelapan. Dan saat itu juga, semuanya berhenti. Angin malam kembali terasa normal. Warung STMJ yang hancur kini terasa sunyi. Bau amis dan busuk yang tadi menyengat perlahan menghilang. Aku jatuh terduduk. Tubuhku kelelahan luar biasa. Pak Ustadz menghela napas panjang. Selesai. Aku menatapnya dengan lemah. Apakah benar-benar selesai? Pak Ustadz tidak langsung menjawab. Ia menatap sisa-sisa warung STMJ yang kini seperti bangunan kosong yang telah lama ditinggalkan. Luka dari pesugihan ini mungkin sudah hilang, katanya pelan. Tapi jejaknya akan tetap ada. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi aku tidak ingin memikirkannya sekarang. Yang aku tahu, aku masih hidup. Aku berhasil keluar dari perjanjian setan ini. Dan aku berjanji, tidak akan pernah kembali ke warung STMJ itu lagi.